Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya di hari yang mulia ini, di penghujung bulan Sya'ban, di Jumat terakhir bulan Sya'ban, yang tentu kita semua meyakini bahwa banyak orang yang menginginkan mendapatkan melakukan ibadah dan ketaatan pada hari yang mulia ini, tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tinggal 2 atau 3 hari lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang agung, bulan yang padanya keberkahan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarakun, yang kita semua tentu mengetahui apa yang disebut dengan berkah. Seperti pemahaman salafun as-salih yang dengan itu mereka bersungguh-sungguh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan agung itu, dan bukan hanya sekedar dipertemukan, tapi agar diberi kekuatan, diberi hidayah untuk berbuat yang maksimal. Sehingga pada kesempatan ini khatib ingin mengingatkan dirinya dan mengingatkan seluruh jamaah dengan satu tema, jaddidu ramadhanakum. Perbaharuilah cara beramadanmu. Jangan sampai Ramadan yang kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga kita semua dipertemukan dengannya. Allahumma amin. Lewat begitu saja karena kita tidak mempunyai persiapan, kita tidak mempunyai sesuatu yang sudah dipersiapkan sebagai planning Ramadan. Sehingga saya sering mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah yang mendengarkan dengan mengatakan, tiba masa tiba akal. Narati topi ramalan na disapa agalo difugau. Padahal salafun as-salih mengajarkan kepada kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan
terkhusus pada bulan Sya'ban, banyak melakukan ibadah, banyak melakukan ketaatan, puasa sunnah. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan terkadang menyambung puasanya di bulan Sya'ban dengan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang seharusnya kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini berbeda dengan Ramadan kita tahun lalu? Agar Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang lalu, yang bisa saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. La samahallah. Memuarin adik-adikmu. Tapi kita berharap, dan banyak orang yang berharap bertemu dengan Ramadan, ternyata umurnya cuma sampai Sya'ban. Dan itu juga bisa terjadi dikit. Jangan mengatakan 2-3 hari lagi kita berRamadan, karena bisa jadi kita lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan Ramadan. Sehingga kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa waffiqna bil khairi fihi minal a'malil khairat min siyamihi wa qiyamihi wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, berkahi kami pada apa yang tersisa dari bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, dan berikan taufik kepada kami untuk bisa beramal kebaikan, baik itu puasanya, qiyamul lailnya, dan tilawatil Qur'an. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki Ramadan. Jangan mengatakan bahwa tania gavale yang ramalangi papalolo dosa. Bulan ampunan. Betul. Ramadan adalah syahrul maghfirah, syahrul taubah, bulannya di mana orang diterima permohonan maafnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersungguh-sungguh taubatan nasuha. Tetapi perlu kita yakinkan pada diri kita bahwa salah satu faktor penyebab seseorang tidak mampu melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal adalah dosa. Yang bisa menghambat kita melakukan ibadah dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya adalah penyebab dosa. Oleh karena itu, penting kiranya untuk kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, perlu untuk kita persiapkan diri bahwa ibadah Ramadan kita berbeda dengan ibadah-ibadah kita di luar bulan Ramadan. Termasuk salat. Salat kita di Ramadan itu berbeda dengan salat kita di bulan Sya'ban, bulan Rajab, dan bulan-bulan sebelumnya. Sehingga penting betul untuk kita memperhatikan bagaimana kita beribadah dan melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Apa yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita berbuat
dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Nauleng kemakutan. Untuk apa istighfar tadi? Untuk apa kita beristighfar sebelum masuk Ramadan? Kalau puasa Ramadan itu menggugurkan dosa. Jawabannya adalah istighfar yang pertama adalah sesuatu yang mendorong kita agar kita bisa berpuasa dengan benar. Berpuasa yang baik yang bisa mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak cukup hanya mengatakan Ramadan pinagita. Nanti di Ramadan kita bersungguh-sungguh. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Bagaimana kita memperhatikan bersiap untuk beribadah Ramadan, melakukan ketaatan padanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah dengan dasar iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan adalah kesabaran. Kesabaran adalah merupakan dasar yang luar biasa untuk kita bisa melakukan ibadah dan ketaatan yang sempurna. Kode tasabara de taule pasokku ki akkasuyangeta. Kalau kita tidak sabar, kita tidak mampu menyempurnakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita melakukan ini, mempersiapkan diri, khususnya pada hari-hari terakhir ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, as-sabru sabran. Wa fi riwayat as-sabru thalathah. Ero dia sengnya sabaraseng kedua. Dalam riwayat yang lain sabar itu 3. As-sabru 'ala ta'ah was-sabru 'anil ma'siyah. Bersabar melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menjauhi maksiat. Wahada awla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini lebih utama, bersabar meninggalkan maksiat. Jangan memperturutkan hawa nafsu. Dan itulah yang dikehendaki dari Ramadan ini, dari puasa kita, adalah al-imsak, menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa kita, bukan hanya makan dan minum. Kalau kita hanya puasa yang tidak makan, puasa tidak minum, puasa tidak jima di siang hari bulan Ramadan, tapi kita tidak mempuasakan lisan kita dari ucapan-ucapan yang salah, tidak mempuasakan lisan kita dari ucapan-ucapan dosa, ini bisa berakibat yang fatal. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perkataan bodoh,
maka Allah tidak punya hajat pada puasanya sekalipun dia tidak makan dan minum. Artinya dek nanre dek nainu malupu madeka nah semutoya le nama puasa tapi dek na diterima puasana ripong Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perkataan dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa. Bahkan terkadang orang mengatakan bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Apalagi kalau dosa kecil sebentar sekali jadi ampun, gampang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hati-hati. Betapa banyak kasus dan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada orang yang awalnya taat pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau sepanjang hidup kita taat pada Allah Subhanahu wa taala lalu kita berakhir dengan keburukan, su'ul khatimah namanya. Dan itu kita saksikan. Nah, kita mata. Kita lihat dengan mata kepala kita. Tania cerita, bukan berita, bukan berita. Kalau sesuatu yang dilihat dengan keyakinan penuh dengan mata kepala kita sendiri tidak mampu menggoyahkan dan tidak mampu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam kita dengan ancaman yang luar biasa. Nauzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga penting untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. 2-3 hari ini persiapkan supaya kita mampu melakukan kesabaran, melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk bersabar. Jangan mengatakan susah apa baik, maperi dan sebagainya. Sudah sering kita ingatkan bahwa mau maga perina, mau maga susana, biasanya ketaatan di puang Allah Subhanahu wa taala engkau pacapurana, engkau pagangkan. Semua masyaqqah, semua kesulitan yang kita hadapi dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala berakhir, Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya berakhir. Wa tabqa na'imuha. Harus kita yakini ketaatan yang kita lakukan meskipun susah, meskipun berat, semua pasti berakhir dan ujungnya adalah kenikmatan. Ada kenikmatan yang menunggu kita. Bahkan kenikmatan itu bisa jadi didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kemudian mendapatkan yang lebih sempurna lagi di hari akhirat kelak. Dan begitu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna bagi orang yang bersabar tanpa hitungan. Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dan puasa yang salah satu maknanya adalah as-sabru, kesabaran. Maka bulan Ramadan terkadang disebut syahrus sabr, bulan kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengagungan terhadap Ramadan dan terkhusus pada ibadah puasa. Kullu amal ibni Adam alah. Semua amalan ibnu Adam untuk al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Satu kebaikan dibalas 10 kelipatan. 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala. Tidak disebutkan apa balasannya.
yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa hitungan. Tidak bisa diprediksi. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kesabaran menjauhkan diri dari maksiat harus kita yakini sebagaimana yang diingatkan oleh ulama kita bahwa inna ladzatal ma'siyah tadhhabu, sama dengan inna masyaqqatat ta'ati tadhhabu. Sesungguhnya kesulitan di dalam melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah itu pasti akan berakhir. Wa tabqa na'imuha, yang tinggal adalah nikmatnya. Sebaliknya, inna ladzatal ma'siyah tadhhabu, sesungguhnya kenikmatan, kelezatan yang kita dapatkan ketika kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah angkang meto tahu ya. Tarip na pujinna dosa. Dia betul-betul bahkan membayar mahal dosa itu. Bangga dengan dosanya. Ingat, yakinkan bahwa tazhabu, kenikmatan yang kamu rasakan ketika kamu bermaksiat itu pasti berakhir. Wa tabqa iqabuha, dan yang tinggal adalah azabnya. Kelak kamu akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang ada orang yang didahulukan azabnya di dunia sebelum mendapatkan azab yang sempurna di hari akhirat. Kalau sudah disentil oleh Allah Subhanahu wa taala, maega ni dosana na dekmu pana sadar. Di patalinga di pong Allah Subhanahu wa taala na tete talinga. Na pugo mutoiha. Lalu kemudian di akhirat dia mendapatkan balasan yang sempurna. Sampai akhirnya di akhirat nanti mereka berteriak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, akhrijna minha, puata pasuka poleranaka. Fa in udna fa inna zalimun. Koli suka pari mepugawi anu purai tapi sangka puang berarti ya metoh makasiwian mepugau dosa, maaf, melakukan kezaliman terhadap diri saya. Saya meninggalkan ibadah utetangi pakasiwian ngelau saya mepuang. Nau pugau al tapi sangkange. Sekarang kembalikan kami ke dunia untuk melakukan ibadah dan ketaatan padamu. Kalau saya kembali tetap melakukan kezaliman, tetap melakukan dosa, berarti ya matoh gau bawang ya leku. Tapi agana sepong Allah Ta'ala. Lanjutan ayat mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberimu umur yang panjang, yang orang sadar dengan umur yang sekian itu bisa menyadarkan mereka, tapi kamu tidak sadar-sadar. Padahal sudah datang kepadamu orang-orang yang datang menyampaikan ancaman bahwa kalau kamu berada dan berakhir dalam keadaan seperti ini, tempatmu adalah tempat yang menghinakan. Wa ja'akumun nadhir. Di lain ayat dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan sudah sering kita dengarkan. Sudah sering kita sampaikan bahwa orang-orang yang dulu diingatkan, diberi peringatan oleh orang-orang yang mendatangkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau sadar. Ketika bertemu dengan adab Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka mengatakan inna muqinun. Sekarang kami sudah yakin. Ketika orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berdosa itu berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka mengatakan Rabbana arji'na, puang tapalisu, kembalikan kami ke dunia, na'malu sholihan, untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin bahwa betul ancaman yang diancamkan dulu itu ada. Bahkan diingatkan bahwa tidak ada lagi yang berkuasa di sana kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itu kamu baca setiap salat.
Maliki yaumiddin, raja yang menguasai hari pembalasan. Dia yang menyuruh kita puasa, dia yang berikan nikmat, dan dia yang bisa mencabut semua yang dia inginkan terhadap hambanya. Lalu kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu yang mendasari kenapa ulama kita mengatakan bahwa meninggalkan maksiat itu jauh lebih utama daripada melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah. Sabar melakukan ketaatan bagus, tapi lebih bagus lagi adalah sabar menjauhi maksiat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana supaya kita pada saat melakukan ibadah dan ketaatan itu tidak futur, tidak melempem, tidak lemah. Tidak seperti yang biasanya kita lakukan di awal, Masya Allah. Semua pengurus masjid di awal Ramadan mengatakan, benenge maluang masjid. Seiring dengan menurunnya berlalunya hari demi hari, maka semakin maju pula jamaah, semakin ke depan safnya, yang dulunya 10 tinggal 1. Yang ramai adalah tempat-tempat mempersiapkan apa yang akan kita makan di 1 Syawal, apa yang kita pakai di 1 Syawal. Tidak mempersiapkan diri apa yang kita dapatkan pada hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ibadah puasa kita memenuhi target, mencapai target muttaqun? Bukankah begitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sarek wa mau bertakwa di Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita tidak mempersiapkan, maka puasa kita seperti puasa-puasa sebelumnya. Maka perlu kita mempersiapkan diri. Bagaimana supaya kita mempersiapkan untuk kita ikhlas pada sebelum kita berbuat, ikhlas saat kita berbuat, dan ikhlas sampai akhir. Sesudah kita berbuat, keikhlasan itu masih tetap. Dan ini tidak bisa kalau tidak diusahakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, kalau tidak salah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah bantuan dan pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat, dan sesungguhnya dia itu adalah membebani, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dalam salah satu tafsir, penafsir ini menafsirkan al-khashi'in dalam ayat ini adalah as-sakinina ila ta'ah. Orang yang tenang batinnya, tentram hatinya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa terpaksa, bergembira. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bergembira bertemu dengan Ramadan. Tapi yang kata tahu, kalau si boleh ramalah, ulap palupui, ulap palupuri, ulap padodon, astagfirullahaladzim. Dia tidak tahu bahwa salafun saleh berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan supaya bertemu dengan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Dan kalau berkah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang, karena salafun saleh mengatakan al barakah ira dia sangi barakah, jundun khafiyun min junudillah,
adalah tentara rahasia dari tentara-tentara Allah. Yursilu ala may yasha, yang dia utus kepada siapa yang dia kehendaki. In halat fil mal, kalau berkah itu turun pada harta, aktsarathu, maka berkah itu akan memperbanyak harta itu. Wa in halat fil walad, kalau dia turun pada anak, aslahathu, maka dia akan memperbaiki anak itu. Wa in halat fil jasad, kalau dia turun ke badan, qawwathu, dia akan menguatkan. Sehingga terkadang kita melihat ada orang sudah uzur sebenarnya, umurnya sudah 80 tahun, tapi semangat ibadahnya Masya Allah. Kenapa? Badannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barakah. Wa in halat fil waqt, kalau dia turun pada waktu, ammarathu, dia akan memperpanjang. Dan itu semua ada di Ramadan. Ramadan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Wadin reken jari. Tetapi waktunya luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan fihi lailah khairul min alfi syahr. Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan orang yang melakukan ibadah 83 tahun lebih. Magai mak barakah. Maka jangan sia-siakan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar itu, faqad hurim, maka sungguh dialah orang yang diharamkan dari kebaikan. Yang itu totong-totong, ya, diharamkan kebaikan baginya. Padahal sesungguhnya semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Waktunya panjang, Pak, Bu. Mulai dari awal malam, maghrib sampai ya fajar menyingsing. Hatta matla'il fajr, sehingga orang sampai selemui insyaallah dapat Lailatul Qadar. Tapi bertingkat-tingkat. Ada orang yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, sesuai dengan ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada malam itu. Tapi engkau tahu cilakan atau cilakai, masa surah Allah Ta'ala, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, maka itulah sungguh-sungguh orang yang diharamkan kebaikan baginya. Di malam Lailatul Qadar, mabuk, judi dan sebagainya. Untung tidak ada piala-piala ini di bulan Ramadan nanti ini. Kalau ada, ya kita bisa juga dapat itu. Sewa ki. Masa motor nama cule-cule, padahal termasuk dalam bentuk judi. Sehingga bisa jadi apa yang pernah kita lakukan itu adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak sadar. Maka ketika kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini, saya doakan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Ramadan. Semoga kita semua mampu melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal padanya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mempersiapkan 4 hal yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, perbanyak istighfar. Yang kedua, siapkan diri untuk ikhlas beramal pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, persiapkan kesabaran. Dan yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Perbanyak mengingat kematian, karena inilah yang bisa mengundang kekhusyuan itu, as-sakinah dalam melakukan ketaatan. Salah satu yang disebutkan dalam lanjutan ayat di surah Al-Baqarah tadi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang bisa khusyuk adalah orang
yang selalu yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan dan dengan itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan lis-shaimi farhatun inda fitrihi, gembira ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya karena puasanya. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada bayang kedua ini menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin. Allahumma 'alaika bil yahudi as-sahayinah. Allahumma 'alaika bil yahudi was-sahayinah wa man yu'inuhu fi Ghazzah khususan وفي فلسطين عامًا. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم دمرهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.